Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Bautista kurang yakin Marquez bisa juara MotoGP 2024, ini masalahnya. Pembalap Spanyol, Marc Marquez tahun ini tampil sangat baik dalam adaptasinya dengan motor baru, Ducati Desmosedici. Setelah 11 tahun mengendarai Honda, Marquez masih mempertahankan kemampuan adaptasinya yang cepat, membuat Ducati terkesan dan memberinya kursi pabrikan untuk tahun depan. Walau tampil kompetitif, tapi Marquez diprediksi akan kesulitan memperebutkan gelar tahun ini. Hal ini disampaikan oleh rekannya sesama Ducati beda kejuaraan, Alvaro Bautista di Superbike. Marquez harus melawan rider Ducati lainnya yang menggunakan motor pabrikan, sementara dia menggunakan mesin yang setahun lebih tua. Saya berharap Marc menjadi begitu kuat, dia hanya membutuhkan motor yang bagus untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri dan daya saingnya, kata Bautista seperti dimuat Motosan.es. Ducati adalah pilihan yang tepat untuknya. Saat ini saya pikir dia masih belum 100% bersama Desmosedici, tapi dia membuat kemajuan, seru pembalap Spanyol itu. Walau tampil sangat bagus, tapi Marquez mungkin bukan kandidat gelar tahun ini. Saya tidak tahu apakah dia akan berjuang untuk gelar atau tidak, karena Martin sangat kuat dan tidak mengambil risiko sebanyak yang dia lakukan di masa lalu, demikian pendapat Bautista. Ducati memiliki total 8 pembalap, namun disuplai dengan 2 mesin berbeda, 4 pembalap dengan Ducati GP24 dan 4 sisanya menggunakan Ducati GP23, termasuk Marquez. MotoGP 2025 bukan hanya tentang Marc Marquez, Presiden FIM yakin persaingan bakal panas. Presiden FIM, Jorge Viegas, menegaskan MotoGP 2025 bukan hanya tentang Marc Marquez. Ia memprediksi, persaingan berebut gelar juara musim depan akan semakin memanas. Peta kekuatan tim untuk MotoGP 2025 perlahan mulai terlihat. Pada pertengahan musim ini, beberapa pembalap sudah memutuskan masa depannya untuk bersaing di tahun depan. Marquez merapat ke Ducati Lenovo. Jorge Martin bergabung dengan Aprilia Racing. Lalu, Maverick Vinales dan Enea Bastianini akan membalap untuk Red Bull KTM T3. Dari nama-nama itu, yang paling disorot adalah bergabungnya Marquez ke tim pabrikan Ducati. Banyak yang memprediksi The Baby Alien akan semakin mengerikan ketika membalap untuk Ducati Lenovo. Namun begitu, Viegas menyatakan persaingan pada musim depan bukan hanya soal Marquez. Menurutnya, tim-tim seperti Aprilia dan KTM akan terus berkembang untuk menyaingi Ducati yang dominan belakangan ini. Marc Marquez bukan satu-satunya. Saat ini levelnya sudah sangat tinggi dan persaingannya bagus, tapi jika kita melihat tahun depan jelas tontonannya akan lebih besar lagi, kata Viegas. Saya ulangi, tidak hanya Marquez dengan Ducati, tetapi juga Jorge Martin dengan Aprilia, KTM yang telah menjadi tim yang hebat, dan sekarang mereka juga telah mengumumkan Maverick Vinales, sambung pria asal Portugal itu. Ini akan menjadi pertarungan yang hebat dan banyak yang akan kembali membalap, tandasnya. Saat ini, Marquez masih membalap untuk Gresini Racing dan sedang menempati peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2024. Sedangkan, Martin memimpin puncak klasemen dengan seragam Pramac Ducati. Vinales mengungkap alasan mengejutkan tinggalkan Aprilia. Pembalap Spanyol, Maverick Vinales telah 3 tahun bersama pabrikan Italia, Aprilia di MotoGP. Progres Vinales terbilang lambat, namun dia cukup senang dengan waktunya di Aprilia. Terlebih setelah meraih kemenangan pertama beberapa waktu lalu. Namun demikian, Vinales menginginkan perubahan besar yang dapat membuatnya menjadi penantang gelar, tim yang lebih kompetitif untuk memperebutkan kejuaraan. Hari pertama saya mengendarai Aprilia sungguh mengejutkan. Saya tidak mengerti apa-apa, saya melihat motornya punya banyak potensi, tapi saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana, kata Vinales dalam berita yang dimuat Motosan.es. Itu adalah proses yang sangat panjang, banyak kesabaran dan memberi saya banyak kesempatan. Pada akhirnya saya sudah beradaptasi, saya sudah mencapainya dan saya bahagia, seru Vinales. Vinales berhasil meraih kemenangan perdana bersama Aprilia di MotoGP AS beberapa waktu lalu, butuh waktu yang lama untuk mencapai puncak podium dengan RSGP. Vinales masih bercita-cita menjadi juara dunia, karena itu dia membutuhkan motor yang kompetitif, menurutnya Aprilia masih kurang.
Saya harus egois dan memperhatikan kepentingan saya, memahami apa yang terbaik bagi saya jika saya ingin berjuang untuk gelar. Di Aprilia bisa tercapai, tapi proyeknya masih butuh waktu, seru Vinales sebelum pengumuman pindah ke KTM. Tahun depan Vinales akan bertandem dengan pembalap Italia, Enea Bastianini di tim satelit Red Bull KTM T3. Pecco Bagnaia, kekhawatiran atas kerusakan suasana garasi saat Marc Marquez masuk. Prioritas kami adalah agar suasana di dalam garasi tetap harmonis. Francisco Bagnaia memiliki kekhawatiran atas atmosfer ketika Marc Marquez menjadi rekan setimnya, akui Ducati. Marquez memenangkan persaingan untuk menjadi pebalap resmi kedua Ducati pada tahun 2025 di depan Jorge Martin dan Enea Bastianini. Salah satu dari banyak pembicaraan adalah hubungannya dengan juara saat ini Bagnaia. Pecco sering mengulangi bahwa dia berharap bisa menjaga keharmonisan yang ada di garasi, kata manajer tim Davide Tardosi. Jadi kekhawatirannya akan ada situasi yang bisa merusak suasana di garasi. Ini juga menjadi prioritas kami. Kami rasa kehadiran Marc tidak akan menimbulkan masalah di dalam garasi Ducati. Kami pikir kami mampu mengelola dua juara seperti Marc dan Pecco. Kesulitan tambahannya adalah kesetiaan Bagnaia kepada Valentino Rossi, musuh abadi Marquez. Bagnaia adalah produk Akademi VR46 tetapi sekarang, beberapa tahun kemudian, harus berbagi garasi dengan saingan paling sengit mentornya. Memang benar Pecco adalah pebalap Akademi Valentino Rossi, tapi dia sendiri adalah seorang juara yang solid, kata Tardosi. Prioritas kami adalah agar suasana di dalam garasi tetap harmonis seperti saat ini. Itu tugas saya untuk mempertahankannya. Tardosi ditanyai apakah fans Italia akan menerima Marquez mengenakan warna merah. Dia ditanya tentang kenangan bentrokan paling terkenal antara Rossi dan Marquez. Kami harus mengatakan bahwa fakta di Sepang terjadi hampir 10 tahun yang lalu, jawab Tardosi. Ia mengklarifikasi alasan Marquez dipilih di atas Martin atau Bastianini. Kami melihat performa pebalap dan kemampuannya mengembangkan motor bersama Pecco dan memenangkan gelar, kata Tardosi. Kami melihat ke depan, ke masa depan, bukan ke masa lalu. Terlebih lagi, dalam olahraga ini ada penggemar yang mengikuti satu pembalap, dan ada juga penggemar Ducati yang mengikuti merek tersebut. Ini sangat istimewa dan kami sangat bangga dan merasa terhormat memilikinya. Pol Espargaro, siapapun tak berhasil tiru Acosta. Pol Espargaro menyebut Pedro Acosta sulit ditiru pembalap lain. Rookie MotoGP 2024 itu dinilai jenius. Adik Alex Espargaro itu masih bisa merasakan atmosfer kompetisi lewat wildcard, seperti di MotoGP Italia terakhir. Salah satu sisi barunya adalah membantu Acosta dalam hal teknis dan memberi nasihat meskipun makin sedikit belakangan ini. Kami banyak memuji Pedro, tetapi kami harus memahami bahwa apa yang dia lakukan bukanlah sesuatu yang normal, itu bukan sesuatu yang alami. Ia bukan pembalap yang datang dari Moto2 dan langsung mendapatkan hasil, ujarnya. Kita mungkin tidak akan melihat hal itu lagi di MotoGP selama bertahun-tahun, kecuali jika seorang rookie mengendarai motor pabrikan Ducati, yang memiliki keunggulan dibandingkan motor lain saat ini. Ketika berbicara tentang Acosta, pria Spanyol itu menggunakan perumpamaan yang paling mencerahkan. Jika kita berbicara dalam istilah intelektual, Acosta adalah seorang jenius. Apa yang dilakukan Pedro tidak bisa ditiru. Saya melihatnya saat shakedown di Malaysia Februari, saat pramusim. Cara dia memindahkan beban motor, cara dia mengerem, ini adalah hal-hal yang tak bisa dipelajari, ia menambahkan. Selama bertahun-tahun,